Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melia Rizkiana dengan NIM 119126. Dan di belakang saya ada Cici Widianti dengan NIM 119121 dan Slamet Murtaldo dengan NIM 119131. Abu Bakar. Nama lengkap Abu Bakar yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy al-Tamimi dan dikenal dengan al-Ka'bah di masa jahiliyah. Nasabnya dengan Rasulullah SAW bertemu pada kakeknya Murrah bin Ka'bah bin Lu'ay dan ibunya adalah Ummul al-Khair Salma binti Syah bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Ayahnya diberi kunyah, sebutan panggilan Quhafah. Reputasi beliau yang gemilang diantaranya instruksinya agar jenazah Rasulullah SAW diurus hingga dikebumikan. B. Melanjutkan misi pasukan yang dipimpin Utsman yang sebelumnya telah dipersiapkan Rasulullah SAW sebelum wafat, sebagaimana kelak akan diterangkan secara rinci. C. Kebijakan menyatukan persepsi seluruh sahabat untuk memerangi kaum murtad dengan segala persiapan ke arah itu. Kemudian instruksinya untuk memerangi seluruh kelompok yang murtad di wilayah masing-masing. D. Pengiriman pasukan untuk menyebarkan agama Allah kepada bangsa-bangsa yang bertetangga dengan kaum muslimin, baik kepada penduduk Persia maupun penduduk Syam, dalam rangka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebijakan di masa Khalifah Abu Bakar. Pendapatan negara di masa Abu Bakar As-Siddiq. Analisis mengenai kebijakan fiskal di masa Abu Bakar dapat dicermati melalui pidato perdana beliau yang syarat dengan pilar-pilar kebijakan publik atau public policy. Sumber penerimaan negara dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi besar, yaitu pendapatan yang diterima dari kaum muslimin, pendapatan dari non-muslim, dan menerima dari sumber lain. Jika dirincikan, maka pendapatan tersebut terbagi sebagai berikut. 1. Pendapatan dari muslimin atau hajj, zakat, husmush, wakaf, amwal, wado' dan nawaib. 2. Pendapatan non-muslim atau jizyah, haraj, urs. 3. Sumber lain atau ginimah, hafaroh, dan fa'id. Selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Dia adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rafan bin Abdillah bin Qard bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Sedangkan ibunya beliau bernama Hantamah binti Hashim bin Al-Mukhirah bin Abdillah bin Amru bin Ma'izin. Umar bin Khattab sendiri menyatakan keislamannya pada tahun ke-6 setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasulullah. Karakteristik kepribadian dan kepemimpinan Umar bin Khattab berikut ini sebagai pemimpin Umar bin Khattab yang masih relevan hingga masa kini. Yang pertama, musyawarah mengikuti jejak Rasulullah. Umar juga selalu mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, atau B, kekayaan negara untuk melayani rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya, saya Cici Widianingsi akan menyampaikan sistem pemerintahan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdul Manaf. Beliau lahir pada tahun 576 Masehi setelah 6 tahun kelahiran Rasulullah SAW. Ayah beliau bernama Affan dan ibundanya bernama Arwa binti Quraish bin Rabi'ah bin Habib Abdi Syam bin Abdi Manaf. Beliau ini selain sahabat juga khalifah ketiga. Beliau ini
juga sebagai menantu dari Rasulullah SAW. Utsman bin Affan ini tergolong sahabat yang memiliki harta yang cukup kaya raya, namun kesolehan dan kedermawanannya itu cukup tinggi. Beliau seringkali membantu kaum muslimin dan juga beliau sering tampil depan untuk menutupi segala bentuk kesulitan yang dihadapi oleh kaum muslimin pada saat itu. Beliau merupakan sahabat yang sering memanfaatkan kekayaannya untuk kepentingan dakwah Islamiyah, sehingga tidak heran jika hampir semua bentuk kegiatan dakwah Islamiyah Utsman bin Affan ini selalu berperan paling depan dengan ikut menyumbangkan kemampuan yang beliau punya dan juga fasilitas yang beliau miliki. Kemudian pada masa pengangkatan Utsman bin Affan ini, kaum muslimin berharap bahwa pengangkatan atau pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah ini merupakan sebagai babak baru dalam pemerintahan Islam. Oleh karena setelah kematiannya atau wafatnya dari Khalifah Umar bin Khattab, pada masa itu pemerintahan Islam cukup mengalami kekacauan dan juga wilayah-wilayahnya itu mengalami pemberontakan, sehingga dengan pengangkatannya Utsman bin Affan sekaligus pengalaman Utsman bin Affan, semoga saja menurut kaum muslimin itu bisa mampu dalam memajukan kejayaan Islam kembali, seperti itu. Kemudian dalam hal sistem pemerintahannya, Utsman bin Affan ini ada dalam beberapa bidang. Pertama ada bidang politik, kedua bidang ekonomi, ketiga bidang sosial, dan yang terakhir ada bidang agama. Dalam bidang politik pun beliau menerapkan dalam dua bidang, yaitu bidang politik dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, namun dalam bidang politik ini beliau Utsman bin Affan lebih menekankan pada bidang politik dalam negeri. Nah, dalam bidang politik dalam negeri ini beliau memiliki lembaga-lembaga tersendiri atau membaginya menjadi beberapa lembaga. Nah, yang pertama ada lembaga pembantu wazir atau muazin yang tugasnya itu untuk membantu khalifah dalam hal bidang pemerintahan dan juga membantu khalifah dalam bidang administrasi. Yang kedua ada pemerintahan daerah atau gubernur yang bertugas untuk memimpin daerah. Terus yang ketiga ada badan hukum, di mana dalam lembaga hukum ini tentu ada kodi di dalamnya. Nah, salah satu kodi pada masa Utsman bin Affan itu adalah ada Zaid bin Sabit yang bertugas di Madinah, kemudian ada Abu Darda yang bertugas di Damaskus, kemudian ada Ka'ab bin Sur yang bertugas menjadi hakim di Basrah, kemudian ada Suraih yang bertugas menjadi hakim di Kufah, dan Ya'la bin Umayyah yang bertugas menjadi hakim di Yaman. Kemudian ada Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal ini adalah lembaga yang mengatur tentang masalah keuangan, baik itu masalah harta ghanimah maupun harta-harta lainnya, termasuk mengurusi tentang gaji-gaji pejabat pada masa Utsman bin Affan. Yang kelima ada lembaga militer. Nah, lembaga militer inilah yang menyampaikan atau yang menjadikan bahwa kepemimpinan Utsman bin Affan ini menjadi puncak kejayaannya gitu, karena hal tersebut merupakan hasil dari keseriusan dari Utsman bin Affan dalam merintis lembaga kemiliteran. Terus yang keenam ada Majelis Syuro, yaitu majelis yang isinya itu orang-orang untuk mewakili kaum muslimin dalam menyampaikan pendapatnya tentang atau sebagai bahan pertimbangan khalifah. Nah, orang-orang non-muslim pun boleh ikut dalam lembaga syuro ini, yang mana tujuan pengikutannya itu untuk bisa menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Kemudian ada bidang politik dalam luar negeri. Nah, bidang politik luar negeri ini Utsman bin Affan lebih melaksanakan politik ekspansi untuk menaklukkan daerah-daerah. Nah, daerah-daerah taklukan pun daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, juga hasil bumi yang melimpah, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Kemudian sistem pemerintahan yang kedua itu dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini terbukti Utsman bin Affan berhasil berkembang dan cukup maju pesat. Nah, dalam bidang ekonomi ini ada pemasukan uang dan ada pengeluaran keuangan. Nah, pemasukan keuangan pada masa Utsman bin Affan ini diperoleh dari zakat, terus dari ghanimah, terus dari harta jizyah, dari harta khoros, pajak bumi, dan juga dari harta persepukuhan dari barang dagangan. Terus pengeluarannya itu digunakan untuk menggaji para pejabat, terus juga untuk pengalihan pantai, terus juga untuk perluasan Masjidil Haram pada saat itu, terus juga sebagai digunakan untuk pembuatan armada laut yang pertama kali pada saat itu, dan tujuan-tujuan Islam lainnya. Kemudian yang ketiga ada bidang sosial. Nah, dalam bidang sosial ini
Utsman bin Affan sudah membebaskan kepada semua orang untuk bisa bersosialisasi dengan siapapun. Berbeda pada masa Khalifah Umar pada waktu itu. Pada masa Khalifah Umar pada saat itu terlalu tertutup, jadi tidak terlalu membebaskan. Hal tersebut dikarenakan Umar menakutkan umat Islam ikut bergabung dengan musuh. Namun pada saat pemimpin Utsman bin Affan menjadi bebas bersosialisasi dengan siapapun. Yang terakhir, bidang agama ada dalam hal mengerjakan sholat, terus juga ada dalam ibadah haji, ada dalam pembangunan masjid, dan juga pembukaan Al-Quran, dan juga penyebaran Islam ke beberapa daerah. Kemudian itu tadi merupakan sistem pemerintahan Islam pada masa Utsman bin Affan. Lalu dalam hal kebijakan pemerintahannya, Utsman bin Affan ini menerapkan Mushaf Utsmani. Nah, Mushaf Utsmani ini adalah pembukuan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Terus yang kedua ada perluasan wilayah, berarti wilayah Islam semakin meluas seperti itu. Terus yang ketiga ada distribusi jabatan gubernur. Jadi Utsman ini mengganti pejabat yang lama, gubernur lama dengan pejabat yang baru. Terus yang keempat ada menghadapi pemberontakan. Jadi pada masa Utsman bin Affan cukup banyak pemberontakan yang dilakukan atau yang dibereskan oleh Utsman bin Affan dengan dibantu oleh militer yang dianggap Utsman bin Affan cukup kuat gitu untuk membantu.